Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adikku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita akan mempelajari sistem gerak manusia bagian kedua, khususnya mempelajari tentang sendi. Ya. Jadi materi ini merupakan lanjutan dari bagian pertama yang kemarin kita bahas nama-nama tulang, ya, nama-nama tulang, fungsi rangka, kemudian bentuk tulang, anatomi tulang, kemudian proses osifikasi, dan itu sudah kita bahas di bagian pertama. Oke adik-adik, langsung saja kita mulai. Bagaimanakah tubuh kita dapat bergerak? Ya. Jadi ketika kita berpikir, ya, kita akan bertanya bagi diri kita lewat literasi, bagaimana sih tubuh kita itu dapat bergerak? Kita ketahui sistem gerak pada manusia itu terdiri dari gerak pasif dan gerak aktif. Ya. Gerak pasifnya diwakili oleh rangka, ya, di mana rangka itu tersusun atas tulang dan persendian. Ya. Sedangkan tulang, ya, sudah kita bahas, ya, kemarin, ya. Kemudian sendi insya Allah nanti, dan gerak pasif aktif diwakili oleh otot. Inilah tiga komponen di dalam tubuh kita, ada tulang, ada sendi, ada otot yang bertugas untuk sistem gerak. Ya, bagaimana kerjanya? Ya. Nah, tiga komponen ini merupakan komponen hardnya. Ya, kalau kita analogikan dengan di komputer itu ada hardware dan ada software. Nah, ketiganya akan berjalan ketika ada softwarenya. Apa yang menggerakkan itu? Yaitu energi. Sudah ada tulangnya, sudah ada sendinya, sudah ada ototnya. Kalau nggak ada energi, maka manusia tidak dapat bergerak. Maka energi inilah kita analogikan sebagai software di dalam tubuh kita, sehingga manusia dapat bergerak. Oke, paham mekanisme proses bagaimana tubuh kita itu dapat bergerak? Ada tulang, ada sendi, ada otot, di mana itu sebagai toolsnya atau alatnya atau hardwarenya. Kemudian ada energi sebagai softwarenya, sehingga manusia dapat bergerak. Oke, fokus kita adalah persendian, ya. Ini ada sendi, ada sendi, ada sendi. Apa itu sendi sebenarnya? Kita sering mengatakan sendi atau persendian, atau nama artinya atau artikulasi. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih, atau pertemuan antara dua tulang atau lebih, ya. Oke, berikutnya, tahukah kamu ada 360 sendi dalam tubuh manusia, ya. Jadi ada 360 sendi pada manusia, banyak, ya, banyak sekali, ya. Tetapi untuk memudahkan nanti akan kita pelajari sesuai dengan karakteristiknya. Nah, 360 sendi ini, ya, sebagaimana ternyata sesuai sabda Rasulullah, ya. Ya, dalam tubuh manusia itu ada 360 ruas tulang. Ia harus dikeluarkan sedekahnya untuk setiap ruas tulang tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, untuk sedekah 360 ini banyak sekali. Dengan cara apa? Beribadah kepada Allah, ya. Dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ya, dan zikir kepada Allah. Tetapi Allah lewat Rasulnya memudahkan, dengan 2 rakaat saja sholat duha itu sama dengan sedekah 360 ruas tulang. Maka anak-anak, ya, adik-adikku semuanya, mari kita berupaya istiqomah dalam melaksanakan sholat duha. Ya, ini setiap sendi ada sedekahnya.
pada pagi hari diwajibkan, anak-anak atau adik-adikku semuanya, kata kuncinya diwajibkan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Begitu juga amar ma'ruf nahi mungkar, apa? Memerintahkan ketaatan dan mencegah kemungkaran adalah juga sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Oke, jadi Allah menitipkan nikmatnya kepada kita berupa persendian ini harus disedekahi. Dengan cara apa? Tadi tasbih, tahmid, tahlil, takbir, berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan ketika kita tidak dapat melaksanakan itu semuanya, kita ganti dengan 2 rakaat saja di sholat duha. Apalagi bisa lebih, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, ya. Sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya, di dunia dan insya Allah di akhirat. Oke, itu anak-anak, motivasi kita mempelajari sains itu ya kita internalkan, ya, dalam diri kita sains dan agama sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT. Berikutnya, sebenarnya apa penunjang sendi itu, ya? Perhatikan gambar ini. Nah, ini ada sendi, ada 2 tulang yang bertemu, ya. Di sini anak-anak atau adik-adikku semuanya bisa diperhatikan ada cairan sinovial, ada tulang rawan hialin. Kemarin kita sudah bahas di anatomi tulang, ya. Daerah epifisis dan daerah diafisis, ya. Diafisis yang tengah, epifisis yang atas. Nah, ini ada tulang rawannya, ada ligamennya, ya. Kemudian ada kapsulnya. Nah, ini apa, ya? Ini ternyata penunjang sendi. Nah, ligamen adalah jaringan ikat yang berfungsi mengikat bagian luar, ya, tulang, membentuk persendian dan mencegah berubahnya posisi tulang. Agar dua tulang ini, ya, tidak berubah posisinya, Allah ikat dengan yang namanya jaringan ikat ligamen. Yang kedua, Allah bungkus dengan kapsul sendi, ya, pembungkus yang membentuk persendian, ya. Kemudian yang ketiga, biar tidak benturan, ya, sehingga merusak antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, maka Allah kasih cairan pelumasnya, yaitu cairan sinovial, ya. Cairannya itu, pelumasnya itu adalah cairan sinovial. Kemudian yang keempat, ada tulang rawan hialin. Apa? Tulang rawan. Jadi ujung dari sendi tulang satu dengan yang lain yang membentuk persendian itu ujungnya ada tulang rawannya. Itu subhanallah, gitu, ya. Berikutnya jenis sendi. Nah, jenis sendi itu ada 3 secara umumnya berdasarkan kemampuan geraknya. Yang pertama, sinartrosis, ya. Sinartrosis yaitu bisa dikatakan sendi mati, ya. Sendi yang tidak dapat digerakkan. Nah, sinartrosis ada 2, yaitu sinkrodosis, ya, sinkrodosis dan simfibrosis. Sinkrodosis, sinartrosis yang tulangnya dihubungkan oleh tulang rawan. Contohnya di tulang rusuk dengan tulang dada. Jadi tulang rusuk dengan tulang dada ini, ya, yang kemarin kita pelajari ini kan nempel antara tulang dada dan tulang rusuk. Dan ini tidak bisa bergerak, ya. Di mana hubungannya apa? Dihubungkan tulang rawan antara tulang rusuk dengan tulang dada, ada tulang rawannya. Ini namanya sinartrosis, sinkondrosis, ya, sinkrodosis. Yang kedua, sinfibrosis atau sutura, yaitu sinartrosis yang tulangnya dihubungkan dengan jaringan ikat serabut fibrosa.
hubungan antar tulang tengkorak. Nah, ini ada tulang dahi, ada tulang ubun-ubun. Antara tulang dahi sama tulang ubun kan menyatu. Ya. Nah, ini sama-sama tulang sejati atau tulang ya osteon gitu. Dihubungkan dengan jaringan ikat saja, maka adalah sinartrosis simfibrosis, gitu ya. Kemudian yang kedua, amfiartrosis atau sendi kaku. Ya, sendi kaku itu artinya bergerak tapi sedikit. Kalau sinartrosis tadi tidak memungkinkan bergerak sama sekali. Ya. Sendi kaku atau amfiartrosis merupakan sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Ya. Ada dua jenisnya, syndesmosis, ya, yaitu sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat, serabut dan ligamen. Contohnya di tulang betis dan tulang kering. Antara tulang betis dan tulang kering itu adalah sendi, ya, karena apa? Hubungan dua tulang, ya, tempat bertemunya tulang kering sama tulang betis, ya, dihubungkan oleh jaringan ikat serabut. Kemudian simfisis, sendi yang dihubungkan oleh kartilago, serabut yang tipis seperti cakram. Contohnya hubungan ruas tulang belakang, ya. Antara tulang ruas satu dengan yang lain pada tulang belakang termasuk sendi kaku, ya. Secara antar ruasnya saja. Nanti kalau keseluruhan nanti namanya sendi luncur nanti, ya. Ya, sendi luncur itu masuk mana? Yang ketiga yaitu diartrosis, sendi gerak, ya, yaitu sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Nah, diartrosis dibagi menjadi 5 atau 6, ya. Di buku paket kalian ada 5, ya. Di sini saya tampilkan 5. Nah, oke. Sendi yang pertama sendi peluru. Nah, ini letaknya di sini antara tulang bahu, baik tulang belikat sama tulang selangkah plus tulang lengan atas, ya, di sini. Nah, apa itu sendi peluru? Nah, sendi peluru merupakan hubungan antara tulang satu dengan yang lain yang ujungnya bulat masuk ke ujung yang lain. Sendi ini membentuk gerakan sangat bebas, ya, meluncur bisa bebas, ya. Nah, contohnya di mana? Contohnya tadi di gelang bahu, kemudian di gelang pinggul, ya, antara tulang paha sama tulang pinggul kita. Yang kedua, sendi engsel, yaitu tipe sendi yang memungkinkan gerakan satu arah saja, ya, yaitu ke depan dan ke belakang, seperti daun pintu dengan tembok, ya. Daun pintu itu kan bisa bergerak, tapi hanya satu arah, gitu, ya. Contohnya di mana? Di siku, baik siku tangan maupun di lutut. Ya, ini contohnya, ini siku kita. Gerakan kan cuma satu arah. Kemudian yang ketiga adalah sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan pada tulang ini untuk berputar, ya. Contohnya mana? Di tulang atlas. Tulang atlas itu mana? Di antara tulang leher dengan tulang tengkorak kepala, ya. Jadi ini memungkinkan gerakan berputar. Maka kita dapat menengok ke kanan dan ke kiri karena di sini letak dari sendi putar. Kemudian yang berikutnya sendi pelana, yaitu pertemuan antara dua tulang yang memungkinkan gerakan dua arah, ya. Dua arah kata kuncinya, yaitu di mana? Ya, yaitu di muka dan ke belakang, maksudnya ke samping, ya, muka belakang atau ke samping, ya, maju mundur atau ke samping kanan kiri. Nah, ini letaknya di mana? Di ibu jari, ya, pangkal ibu jari, ya, di sini. Kemudian yang kelima, ya, di sendi geser, ya. Sendi geser merupakan, ya, hubungan antara dua tulang dengan permukaan yang datar kata kuncinya, ya. Bisa menggeser di atas di tulang lain. Sendi geser memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang, ya. Contohnya di mana? Yaitu di pergelangan tangan. Ini 5 sendi yang ada di tubuh kita, 5 jenis sendi pada sendi diartrosis, ya.
Kalau ditambah lagi sendi luncur, ya, sebagian buku atau referensi menyatakan antara tulang belakang itu satu dengan dari tulang ekor sampai tulang leher yang kemarin kita pelajari termasuk sendi luncur, gitu ya. Jadi kita bisa rukuk itu, ya, rukuk, ya, kemudian menuju sujud itu kan meluncur tubuh kita. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, ini gambarnya kalian dapat amati, cermati, dan pahami sehingga ketika ada muncul gambar dan soal kalian bisa. Kemudian, anak-anak, saya mengingatkan seringkali saya melihat hukum dari anak-anak atau adik-adik semuanya panjang-panjang. Ingat hadis ini ada 5 macam fitrah, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut kuku ketiak. Memanjangkan kuku, ya, ini ingat, itu menyelisih sunnah, karena di dalamnya terdapat penyerupan terhadap hewan buas atau orang kafir. Kuku yang panjang adalah tempat setan bersembunyi. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Kayak anak-anak, jadi yang kukunya panjang, ya kita potonglah, ya, biar tidak ditempati setan, gitu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Ini untuk refreshing saja, menambah ilmu kita. Oke, materi sendi sudah, ya. Kemudian gerak karena adanya persendian yang memungkinkan gerak akibat persendian. Yang pertama, ekstensi, gerak meluruskan, atau fleksi, gerak menekuk, ya. Nanti ada gambarnya anak-anak. Ini ada kebalikannya, ada ekstensi, ada fleksi, ada abduksi, ada adduksi, yaitu gerak menjauhi badan dan mendekati badan, ya. Kemudian depresi, menurunkan, dan elevasi, mengangkat. Supinasi, menengadah tangan. Pronasi, menungkap tangan. Inversi, gelak, memiringkan telapak tangan ke arah bawah, dan inversi, memiringkan kaki ke arah luar. Oke, ini contohnya, ya. Elevasi, depresi, orang depresi kan menunduk, elevasi menengadah. Kemudian fleksi, menekuk kakinya. Ekstensi, meluruskan kakinya. Pronasi, menungkupkan tangan. Supinasi seperti amin, gitu ya. Nah, gitu ya. Abduksi, menjauhi badan, ya, menjauhi badan, ya, sini menjauhi badan. Kemudian abduksi, mendekati badan, ya. Itu anak-anak, jadi pahami. Kalau tadi, kalau inversi dan inversi kaki kalian masukkan ke dalam dan keluar, gitu ya. Itu contohnya. Oke, sampai sini bisa ya. Lanjut. Kemudian gangguan dan kelainan sendi. Kelainan sejak lahir karena bumil atau ibu hamil itu terjatuh atau kekurangan vitamin D saat ibu sedang hamil, sehingga anaknya kekurangan vitamin D sejak dia dari masa kandungan. Contohnya seperti bentuk kaki X atau kaki O. Kemudian ini karena infeksi. Kalau tadi sejak dia lahir, sekarang infeksi karena suatu kejadian. Contohnya artritis eksudatif, artritis zika, nyeri sendi akibat penyakit gonorea dan sifilis. Kemudian kaki sendi kronis akibat beberapa penyakit. Kalau kita lagi meriang kan rasanya nggak nyaman persendian kita, nah itu merupakan akibat karena infeksi suatu penyakit, gitu ya, entah itu karena virus atau bakteri. Kemudian kerusakan pada tulang atau persendian, contohnya fraktura. Fraktura itu nama lain dari patah tulang. Ada fraktura terbuka, fraktura tertutup. Bedanya apa? Fraktura terbuka itu sampai tulangnya keluar menembus kulit. Kalau tertutup tidak sampai keluar menembus kulit. Kemudian yang kedua, fisura, retak tulang, ya. Ada fraktura patah tulang yang terbuka tadi. Kalau fisura hanya retak saja, ya, karena mungkin benturan dia retak, ya, tapi tidak sampai patah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, rakitis, kekurangan vitamin D sehingga kaki berbentuk X atau O. Kemudian D, microcephalus, kepalanya terlalu kecil. Yang E, osteoporosis, keropos pada tulang, ketika kekurangan vitamin D di masa usia lanjut, ya, karena kekurangan kalsium di usia lansia biasanya osteoporosis.
Kemudian sublokasi gangguan tulang belakang bagian leher sehingga posisi kepala tertarik ke arah kiri atau kanan ya. Ini bagian leher ya. Nanti kalau tulang belakang beda ya. Kemudian nekrosis kerusakan peristeum sehingga tulang mati dan mengering ya. Kemudian layu semu, kerusakan cakar epifisis akibat infeksi sifilis, kemudian kanker tulang, kemudian gangguan tulang karena akibat salah duduk atau salah posisi. Contohnya skoliosis, lordosis, dan kifosis yang pernah kita pelajari di SD ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Proyeknya silakan buat komik yang bertema upaya pencegahan penyakit pada sendi atau tulang ya, bentuknya komik. Silakan minimal 1 lembar ya. 1 lembar itu bukan hanya 1 lembar itu, tapi dibuat dibagi menjadi 4 atau 5 sesi gitu ya, dialog atau lebih dari itu boleh. Silakan dikumpulkan 1 pekan dari sekarang ya, 1 pekan dari sekarang. Terima kasih, nanti dikumpulkan di Edinusmu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu kita bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Ya, kesimpulannya tadi ada faktor pendukung sendi, ada cairan sinovial, kemudian ada jaringan ligamen, ya, ada kapsul, ada tulang awan hialin gitu ya. Kemudian sendi dibagi menjadi 3, sinartrosis atau sendi mati, amfiartrosis sendi kaku, kemudian diartrosis sendi bebas. Diartrosis dibagi menjadi 5, yaitu sendi engsel, pelana, peluru, kemudian geser, kemudian putar gitu ya. Kemudian ada gerak akibat adanya sendi, ada abduksi, aduksi, fleksi gitu ya. Kemudian ada inversi ya, itu kalian kuasai. Kemudian penyakit-penyakit pada tulang ya, ada fisura, ada fraktura, kemudian ada keropos tulang, osteoporosis dan lain sebagainya. Oke, itu saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.